Kawan viewers, sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share ke orang-orang yang kalian sayangi. Bagi kawan viewers, kali ini kita akan mengunjungi rumah dari Cak Kusnan. Beliau adalah salah satu tokoh seniman di Surabaya, dan ini adalah rute yang kita lalui menuju kediaman beliau. Kalian penasaran dengan ceritanya? Ikuti terus video ini ya. Kawan viewers, kita udah sampai nih di kediamannya Cak Kusnan. Ayo. Assalamualaikum. Ini kawan viewer, rumahnya Cak Kusnan. Ya, keren keren. Nah, selamat siang. Ayo masuk. Ayo kawan viewers. Duduk. Kawan viewers, siang ini aku sudah bareng dengan tokoh pemuda Surabaya, seorang seniman juga, Cak Kusnan. Selamat siang Mas Bro. Selamat siang. Cerah sekali hari ini. Ya, Oke, kedayuan tokoh muda juga. tokoh muda juga, Mas Tingtong. Mas Tingtong nanti orangnya ke sana, manajer Andromeda. Ya, nanti ada video sendiri kawan viewers. Nanti habis ini syutingan itu kan, Mas Tingtong kan, wajahnya biar kelihatan, biar kawan viewers tahu. Yang dekat aja, say hello kayak. Halo. Oke kawan viewers, Cak, ya apa kabar ya? Alhamdulillah sehat trio. Sibuk apa lagi? Ya, sibuk bekerja. Sibuk menjaga Surabaya. Ya demikian juga. Ya, Joko Surabaya sih nggak sibuk ya. Tuntutan bagi saya adalah tuntutan batin sebagai arek Surabaya. Yang dijaga apanya, Cak? Beberapa hari kemarin kan sempat ada terjadi kisruh kan gitu ya. Kita melihat apa itu tim keamanan kita kebobolan, kita melihat pemimpin kita waktu itu wali kota malam sing ngresiki kan gitu. Akhirnya inisiatif kawan-kawan beberapa warga kontak, ayo dikumpulkan warga untuk Joko Surabaya katanya gitu. Dari tokoh kisruh menulah kan gitu. Kita bukan PAN Swakarsa, bukan. Kita hanya sekedar warga yang pengen kotanya ki apik kan gitu. Untuk demo monggo, siapapun boleh demo. Apa menek awak de mantan aktivis kan gitu ya. Biasanya mana aktivis lah? Mantan aktivis. Tapi kan mantan aktivis. tetap aktivis. Oh, tetap aktivis ya. Ya, demo aksi itu hal lumrah, tapi ketika sudah merusak kota ini ojo kan mek ngono to. Kita beritahu pada para pendemo atau siapapun, monggo wis pirang-pirang dino wis dan dilindungi oleh undang-undang, tapi wis ngerusak iku beda. Wargane malah sing ngamuk kan. Lek ngerusak kriminal. Sekilas, betul. Sekilas tentang Jokowi. Ya apa iki? Ya, ini kita lagi ada program merawat ingatan melawan lupa. Sampai ini kan salah satu pelaku sejarah melalui karya-karya seni, melalui seni teater khususnya, turut serta melawan di zaman Orde Baru, melawan rezim Soeharto, diktator Soeharto. Nah, Sanggar Surabaya ini kan sebuah teater di Surabaya yang mungkin nggak banyak orang tahu, gitu loh. Tapi satu-satunya yang progresif saat itu, yang turut serta turun ke jalan dalam setiap aksi mahasiswa, SMIP khususnya, sampai salah satu yang terlibat. Aku itu kadang-kadang bertanya sama orang-orang kayak sampean ini, apa sih latar belakang sampean melok-melok ngono? Kan seniman saja ini kan ya wis seni ae, manggung, dapat uang, selesai sudah. Waktu itu udah keluar belum? Terus keluar ke? Belum. Oh belum. Joko Tir. Joko Tir.
Apa aja sampean kok? Berarti kisah lama ya. Oh, iya. Kisah lama. Jadi gini, Sanggar Surabaya itu kita dirikan bersama almarhum Brewo, bersama kawan-kawan sekolah dulu, Ono Yuska, Ono Mas Basri, ada Sufi, gitu. Jadi dari kawan-kawan lulusan sekolah kita di pasar Simo, tepatnya di tengah-tengah pasar Simo itu ada rumah yang kita buat sanggar, rumahnya Mas Brewo. Sekaligus Bapak Arek, ketua sanggar kan, gitu. Era 90 waktu itu, 90 sampai berjalan itu. Tapi kalau namanya teater, kalau namanya seniman itu kan gitu. Sebuah kegelisahan dari kehidupan yang nyata kita tampilkan kan gitu. Kalau memang tujuan kita bukan dirikan gitu, memang bukan untuk jadi artis kayak iso wajah-wajah kayak ini sulit lah gitu. Tapi memang dengan kesenian bahwa ketika ada aksi kawan-kawan bersambut kayak gitu ya, bahwa memang ada seperti ada keterikatan, mereka melontarkan keinginan rakyatnya kayak gini, petani kayak gini, buruh kayak gini, sama seperti yang kita pentas-pentaskan lah, kan gitu aja sama. Bahwa kita sendiri pentas juga tidak harus ke panggung, tidak. Bagi kita jalanan pun adalah pentas dulu gitu. Nah, kok wani? Zaman sakmono resikonya mati loh. Zaman Soeharto itu resikonya mati. Ya, kalau kan melawan. gitu. Tapi kalau kita harus berdiam, terus kalau kita tidak harus bersuara, ya kita bisa mati juga, mati akal kita, mati hati kita. Kan gitu aja. Akal, hati yang mati atau tubuh kita yang mati, tinggal pilihan itu aja kalau dulu sih. Dan gitu. Saya kira bisa enak. Gitu. Jadi kita dirikan kayak gitu. Ada teaternya, ada pendidikannya. Gitu. Di tengah-tengah pasar Simo tepatnya. Nah ya, pada akhirnya ikut terlibat turun ke jalan bersama teman-teman aktivis Smith ya. Ya, yang sering kita gabung sama. Tapi sajanya apa sih yang membuat sampean dari muda itu kok milih seni? Anda senang seni tapi ya? Bukan, jadi darah seni itu mulai kecil apa ya? Kecil itu suka keluarga seni tak? Ya. Enggak juga. Kakek saya ini kakek dari bapak itu korban ini. Bukan. Gerbong maut. Apa? Ikut tak? Gerbong maut yang di Banyuwangi, di Bondowoso, yang gerbong diisi para orang Indonesia yang mau dikirim satu gerbong. Sekarang ada di Majen Sungkono salah satu gerbong. Jadi kakek saya ada di Taman Makam Pahlawan Banyuwangi. Bapak saya dari Ansor Molenom. Jadi mungkin darah itu yang membuat harus berjalan sesuai hati nurani kan gitu. Jadi dia suka ngono iku, bukan ada yang nyuruh, bukan apa, tapi apa ya? Kerentek hati sudah. Iya, enak gitu. Kerentek hati. Nah, saat itu gerakan mahasiswa dipukul setelah rezim Soeharto dan tentaranya militer merekayasa penyerangan kantor PDI di Jakarta. Kasus 27 Juli Kuda Tuli. Itu kan aktivis dipukul nih, terutama Smith PRD sebagai dalang. Dan semua akan dikejar, termasuk yang kenal, yang sering demo. Sampai nggak kecekel, sampai nggak ketangkep. Itu gimana ceritanya kok bisa nggak ketangkep? Brewoknya ketangkep. Jadi panjang sebelum era 96 kita sudah jalan gerak kayak gitu. Kadang pementasan di beberapa kampus tidak diperkenankan masuk. Iya, kalau dulu itu sulitnya minta ampun. Dan banyak naskah-naskah kita itu naskah buatan sendiri, kawan-kawan gabungan dari puisi-puisi dijadikan naskah oleh Brewo kan gitu. Akhirnya kalau nggak ada tempat untuk manggung, ya terpaksa manggung di jalan kan gitu. Manggung di jalan. Ya banyak juga tempat yang terpenting mereka biasanya kan gitu. Oh iya wes gak apa-apa iki naskah kok ngene. Naskah-naskah kita sendiri kan jarang, dan hampir semua naskah kita
setelah kita pentaskan beberapa tahun pasti terjadi kan gitu. Itu masih era sebelum 96 ketika acara di rumahnya Mas Wiji Tukul juga kan gitu. Orang Wiji Tukul? Ya, sempat kenal ya? Ya kenal lama lah kan gitu. Jadi acara Indonesia Cemas waktu itu. Indonesia Emas kita berubah dengan Indonesia Cemas. Ya. Kita bareng kawan-kawan. Saya masih ingat ada Bimo juga di sana kok. Pas di lapangan samping Tukul, kita Bimo Petrus. Ada beberapa kawan Solo juga yang kawan-kawan Smith waktu itu. Kita nginep juga di sekretariatan Smith. Jadi kita pagi, aku ke budal itu ngedol sepeda ya adikku ceritanya. Jual sepeda. Budal ke Solo jual sepeda. Aku tak parah sepeda hilang kan adikku. Padahal tak jual. Tak jual untuk pergi ke Solo. Aku brewok sama adik brewok. Pagi subuh mungkin, sebelum subuh aku nyampe di depan seberang jalan Rumah Tukul itu. Kita tidur di emperan sampai menjelang pagi baru kita masuk. Ya si arek-arek si cilik-cilik anak-anaknya. Siapa itu nganti wani bareng di sekolah ya. Pajar. Sekolah lah waktu itu. Kita dialog, habis itu kita jalan, kita ke UNS, kita rapat sama kawan-kawan, kita ke Karyatan Smith dan gitu. Untuk koordinasi aksi di Dewan. Sudah sejauh itu kan, artinya kan memang sampai salah satu yang dititik ambil intel saja ke tentara. Kok iso lolos sih piye kok? Cak Brewok almarhum Cak Brewok ketangkep, dia lolos. Juska juga nggak kena. Ya, jadi waktu itu kita jalan. Aku setelah rame itu, aku jalan ke nang DKS sendirian. Ambil Brewok. Sudah dibilangin, aja sering berini harus singgolei kan gitu. Terus itu kita pulang. Mbak Len waktu itu jalan Mbak Len Mbak Len turun ke pasar. Di pasar itu di depan gang itu ada kawan kita sudah yang mau memberitahu, tapi jalannya almarhum itu lewat samping, aku lewat jalan tengah. Oh misal. Itu, dia masuk pasar tapi dia lewat jalan samping langsung. Ternyata di sana sudah ada yang menunggu, Letnan Budi namanya. Toko Bakor Istana. Setelah aku di depan, aku dibilangin, "Oh, nak Letnan Budi ngene-ngene." Udah, aku cabut kan gitu. Brewok yang masuk. Aku juga kontak Sofi, kontakkan kawan aja nang Sanggar dhisik kan gitu. Jadi berkas-berkas dulu itu banyak puisi-puisi kumpulan itu mau dibuat yang daerah mau diobongi kan gitu. Eman sih sebenarnya. Iya lah itu saksi sejarah. Foto apa kegiatan apa terus baru aku ke pondok kan gitu. Pasuruan, saudara-saudara kan. Saudara-saudara di Pasuruan banyak pondok, banyak kiai-kiai. Ya. Berapa lama sampai delik tanda kutip itu? Ya hampir setahun, tapi kadang 1 minggu sekali itu ke Surabaya. Tapi sampai mengikuti perkembangan ya? Iya, masih tetap mengikuti perkembangan sampai dirasa aman kan gitu. Nggak banyak kawan-kawan yang kepegang. Terus sudah dipindah ke kawan-kawan kan sudah dipindah ke apa? Polwil waktu itu. Iya, ke Polrestabes. Dipindah ke Polwil, baru aku rada enteng kan gitu. Oh, baru lebih banyak Surabaya. Ya, banyak Surabaya. Baru tiap hari ya besok. Tapi besok nggak ya? Oh besok. Besok ya? Besok. Iya. Aku besok itu masih bawa bukunya Pramudia itu aku. Iya. Masih besok kata Harun. Ya, ambil Yuska ya pernah kok. Iya, aku ingat. Kita besok, kalian besok aku tuh. Nah terus setelah kejadian itu berhenti nggak? Atau Sanggar Surabaya tetap ada hingga sampai pendidikan. Yang nangani pendidikan dulu itu Yuska. Aku yang tadi, aku yang sosial politik kemasyarakatan. Jadi kita tetap berjalan sampai almarhum meninggal, baru kita tutup sementara apa itu kegiatan ini. Sekarang masih ada Sanggar Surabaya? Sanggar Surabaya tidak pernah mati, tapi tetap ada di mana-mana. Oh, untuk berdiaspora berarti orang-orangnya ya. Untuk kegiatan masih. Oke. Nah, Cak, ini waktu sudah berlalu 20 tahun lebih. Jadi tentu banyak perubahan yang terjadi, tapi
secara seorang Cak Usman iki lek sampean delok ya apa Cak pandangan politik, hukum, ekonomi zaman dulu dengan sekarang, apakah sebenarnya masih sama atau sampai memang lihat sudah berubah? Ya kalau aku melihat ya berubah lah. Jokowi adalah hasil ciptaan dari reformasi. Kurang bebas apa sekarang kawan? SBY ya ada reformasi. Iya, tapi kan lebih bebas saat inilah kan gitu. Bebas itu piye maksudnya? Ya dalam hal apapun, saya lihat media ketika menghujat pemerintah kayak gini. Bebas saat ini, enak-enak saya ini, aktivis saat ini lebih enak daripada Jering ditahan bos. Bukan. Jadi gini, ketika kita bicara harus sesuai fakta kan. Oke. Kalau nggak sesuai fakta berarti itu fitnah. Ya tinggal gitu aja. Ketika itu sudah fitnah, sudah hoax, ya berarti kan ada pasalnya. Tapi gitu. kita nggak usah ngomong Jering, Ya. itu berbeda. Jadi menurut sampean itu sekarang Tapi sudah tentang kebebasan lebih bebas sekarang. Tapi yang saat ini yang perlu ditegasi oleh pemerintah tentang apa, intoleransi itu yang harus dipegang teguh sama pemerintah, tentang pendirian tempat ibadah yang masih dipersulit, kalau agama selain Muslim dipersulit, itu yang harus diperangi oleh pemerintah sebenarnya. Ini Indonesia, kita ini nasional, kita beradaskan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan kayak gitulah kan gitu. Oh kita banyak Muslim di sini, tapi mereka tetap adalah warga kita, saudara kita se-Indonesia. Itu yang sampai saat ini yang apa ya? Emosi lagi memang iya benar. Ketika banyak tempat ibadah yang kalau saya bilang mereka didolimi oleh kita sendiri. Gitu, gak boleh kayak gitu. Makanya itu Indonesia andaikan seperti yang diungkapkan Gus Dur, hebat betul Indonesia. Oh mana ya? Ya. Tapi susah itu ya. Ya, Susah bukan berarti tidak mungkin. Betul. Susah bukannya tidak mungkin. Masih banyak orang-orang pusat yang masih bermain gitu aja dengan keamanan. Ya. Pasti itu. Iki balik sing nang, sampai lah kenal ambek Herman Bimo. Ya. Hermandraan Bimo. Ya. Iya toh. Nah, ada tadi pertanyaanku tentang pandangan itu segala macam. Nah, itu kasus penghilangan itu kurang tuntas hingga hari Betul. ini. Jadi beberapa tahun yang lalu, ya kalau ngomong Bimo, jadi terakhir Hendra. Ambil Herman kenal apa toh? Kenal lah. Lah iya. Dia terakhir itu tak seneni ketika kau menelpono ibu siapa? Dita. Dewe gak iso tak seneni apa. Nunggu. Waktu ditahan kan. 96 ya. Aku ya telepon bapake ngandani lek Dita ditahan nang Surabaya gara-gara aksi buruh. Dita Indasari ya. Jadi waktu gue Herman gak iso, tak seneni ya. So, kepikir sampai sekarang kan gitu. Ya ketika ya nggak bisa, jadi beberapa tahun yang lalu aku sempat bikin pamflet. Kan rame kalau dulu di sini kan ada radio yang menyiarkan orang yang hilang. Oh iya. Dan itu sempat saya bikin beberapa, tapi kurang. Aku kepinginnya pada waktu hari HAM besok gitu, pingin tiap satu tiang listrik sak Surabaya tak tempel gambar dia, tak dicari orang hilang. Itu keinginan Tanggal saya. piro ya hari kan? 21 November. Aku ingin menggerakkan kawan-kawan di tiap jalan raya, mulai dari Perak ujung sampai Waru, ada foto dia. Herman Bimo. Iya. Wah, bagus ini, ide menarik ini. Jadi ada yang di situ hilang dicari. Jadi kita mengingatkan pada Surabaya, kita mengingatkan pada tokoh yang ada di sini. Iki si anak konco dewe sing hilang, anak konco dewe sing belum ada kabar. Gitu. Saya salut pada keluarga mereka yang acara Kamisan kan gitu. Dan itu PR besar bagi negara, bagi pemerintah, itu PR besar kan gitu. Satu nyawa itu tetap harga harusnya. Itu yang harus ditegakkan betul oleh pemerintah. Saya tidak mau tahu siapa pemerintahnya, tapi ketika
kawan-kawan saya ditemukan. Oh iya, arek itu mati tapi nang kene. Kan juga. Oh arek itu yang membuat seharusnya pemerintah peka terhadap itu. Bahwa kawan-kawan itu adalah tumbal reformasi.